Halo guys, masih di playlist tutorial membuat aplikasi perpustakaan menggunakan Laravel bersama saya Rahmatul Hayani di channel Kuaso. Di video sebelumnya, kita sudah membuat tabel transactions dan beberapa pengaturan lainnya. Sekarang, kita akan melakukan penambahan satu kolom baru untuk tabel books dan tabel transactions. Pada tabel books, kita akan menambahkan kolom loan amount. Kolom ini akan berkaitan dengan kolom stok yang sudah kita buat sebelumnya. Pada tabel transactions, kita akan menambahkan kolom operations. Kolom ini berfungsi untuk menampilkan transaksi yang dilakukan customer. Dan kemudian akan kita override halaman add table transaction. Oke, silahkan teman-teman jalankan project perpustakaannya. Setelah jalan, kita ke Badaso Dashboard dulu. Terus kita ke Credit Management. Kita akan hapus dulu CRED untuk tabel books dan tabel transactions. Kenapa CRED-nya harus dihapus dulu? Karena kita tidak bisa menambahkan kolom baru di database manajemen jika CRED-nya masih ada. Kita hapus CRED tabel transactions. Kita delete. Dan kita hapus CRED untuk tabel books. Kita delete. Sudah selesai, kita ke database manajemen. Kita tambah kolom di tabel books dulu. Klik Alter Table di titik 3 sebaris tabel books. Kita ke bagian bawah. Kemudian tambahkan kolom baru dengan field name-nya loan amount. Kolom ini yang akan terhubung dengan kolom stok untuk menampilkan jumlah buku yang dipinjam. Jadi, ketika customer melakukan peminjaman buku, stok buku akan berkurang dan di kolom loan amount akan bertambah. Sudah selesai, kita bisa save. Kemudian kita ke tabel transactions, klik Alter Table. Kita tambahkan satu kolom dengan nama field-nya Operations. Fungsi kolom ini adalah jika seorang customer melakukan peminjaman buku, kolom Operations akan menampilkan kata dipinjam, atau sebaliknya, ketika bukunya dikembalikan, kolom Operations akan menampilkan kata dikembalikan. Untuk pengembalian akan kita atur setelah ini. Lanjut, tipe field-nya enum, dan isi bagian value-nya dipinjam dan dikembalikan. Sudah selesai, kita bisa save. Selanjutnya, kita buatkan kembali CRED untuk tabel books dan tabel transactions. Kita pindah ke CRED Management. Kita buatkan kembali CRED untuk tabel books. Klik Add CRED to this table. Kita ganti display name tabel ini. Untuk kolom yang sudah ada, kita atur seperti sebelumnya. Karena bagian ini sudah kita lakukan di video sebelumnya, jadi untuk bagian ini saya percepat sedikit.
Lalu untuk kolom yang baru kita ganti display name-nya menjadi jumlah terpinjam. Kemudian atur letak kolomnya kembali. Dan letakkan kolom baru ini setelah kolom stop. Oh ya teman-teman, jangan cemas, data yang sudah ada di daftar data bukunya akan hilang jika kita menghapus CRED-nya tadi, karena datanya sudah tersimpan di MySQL. Sudah selesai, kita bisa save. Kemudian kita buatkan kembali CRED untuk tabel transactions. Untuk kolom yang sudah ada sebelumnya, kita atur kembali seperti sebelum kita menghapus CRED-nya. Kemudian untuk kolom yang baru, ganti display name-nya menjadi status. Kita ganti input type-nya menjadi hidden, karena ini tidak ditampilkan ketika customer melakukan peminjaman buku. Lalu isi bagian optional details-nya seperti ini. Kemudian kita atur kembali urutan kolomnya seperti sebelumnya. Dan untuk kolom operations, kita letakkan setelah kolom return date. Oke, sudah selesai, kita bisa save. Selanjutnya, kita akan override, kita pindah ke text editor. Oke, kita ke folder research, terus buka folder JS, kemudian buka folder Badaso, dan buka folder pages. Di dalam folder pages ini, kita akan membuat folder baru
dengan nama transactions, samakan namanya dengan nama di database. Kemudian scroll ke bagian bawah, buka folder vendor, terus buka folder Badasokor, lalu buka folder SRC, setelah itu buka folder research, kemudian buka folder JS, dan buka folder pages. Nah, di sini ada folder CRUD generate. Kita buka folder ini. Di dalam folder ini ada file dengan nama add.foo. Yang ini, kita copy file ini. Kemudian kita paste ke dalam folder transactions tadi. Kita akan override untuk kolom name dulu. Kolom name ini seharusnya terisi otomatis dengan nama customer yang melakukan peminjaman buku. Dan namanya tidak bisa diganti dengan nama customer lainnya. Kita scroll ke bagian bawah. Kita ke method getDataType. Oke, step satunya. Tambahkan kode berikut ini untuk memanggil role, memastikan role admin atau role customer. Kemudian untuk step 2-nya, tambahkan kode berikut ini untuk membuat inputnya menjadi read-only jika bukan admin. Untuk data type relation read-only ini akan merujuk kepada template yang ada di atas. Ini bagian Badaso select. Kita akan duplikat kode ini. Kita tidak merubah apa yang sudah ada di Badaso, namun kita akan mengatur untuk kolom name ini. Untuk Badaso select yang bawah yang baru ini, kita ganti data raw type-nya menjadi relation read only. Dan stylenya kita kasih pointer events itu none. Untuk melihat apakah override kita tadi untuk kolom name sudah berhasil, teman-teman bisa menjalankan npm run watch. Kemudian kita ke browser, login dengan akun customer di Badaso. Kita lihat ke daftar data transaksi. Nah, untuk kolom name sudah terisi otomatis dengan nama customer yang sedang login. Kemudian kita akan atur kolom borrow date. Kita kembali ke text editor. Kita maunya kolom borrow date ini juga terisi otomatis dengan tanggal melakukan peminjaman buku. Untuk step satunya,
Tambahkan kode berikut ini setelah kode pemanggilan ID user tadi. Untuk data type date_read_only ini juga merujuk kepada template di atas. Ini Badasodet, kita duplikat kode ini. Kita akan ganti kode yang baru ini. Data row type-nya kita ganti menjadi date_read_only. Dan tambahkan style-nya. Pointer event-nya none. Jalankan npm run watch-nya kembali. Oke, kita lihat lagi ke tabel transactions. Kita refresh dulu. Nah, sekarang di tabel transactions, untuk kolom name sudah otomatis terisi dengan nama customer yang sedang login. Dan untuk kolom borrow date juga sudah otomatis terisi dengan tanggal hari ini. Selanjutnya, kita akan mengoverride kolom stock dan kolom loan amount. Untuk step satunya, kita akan membuat validasi untuk stok buku. Tambahkan kode seperti berikut ini. Buatkan variabelnya. Dan ini jika stok dari salah satu buku sudah habis, maka akan ditampilkan pesan bahwa stok bukunya sudah habis. Kemudian buat metode baru, save data data rows. Di metode ini kita akan membuat kode untuk read table books dan kode untuk edit. Pertama, buat kode untuk read table books dulu. Kemudian buat variabel untuk mengatur kolom stok dan loan amount. Letakkan setelah kode read table books tadi.
Lalu tambahkan kode untuk mengedit tabel books. Tambahkan kode berikut ini setelah kode untuk edit tadi. Kemudian kita ke metode getDataType untuk menyimpan kode stok buku. Kode ini diletakkan setelah kode untuk variabel isAdmin. Selanjutnya kita override kolom operations. Tambahkan kode berikut ini untuk validasi data dan menjalankan kata dipinjam di kolom operations. Kemudian kita ke browser, kita cek apakah
override kita tadi berhasil atau gagal. Nah, teman-teman, ternyata gagal. Kita coba cek kembali ke codingan kita. Nah, teman-teman, ini penyebab error tadi. Kita coba cek lagi. Nah, teman-teman, halaman add-nya sudah muncul kembali. Oke, kita coba pinjam satu buah buku. Apakah override untuk kolom stok, loan amount, dan operation kita sudah berhasil atau gagal? Oke, untuk kolom operation sudah berhasil. Kita lihat ke data buku. Untuk kolom stok dan loan amount masih belum berhasil. Dia belum berpengaruh ketika kita minjam buku tadi. Mari kita lihat di mana letak salahnya. Nah, teman-teman, ini penyebab kolom stok dan kolom loan amount tidak berfungsi. Kita salah dalam pembuatan nama kolom. Kita akan coba kembali meminjam satu buah buku.
Nah, sudah berfungsi ya teman-teman, kolom stok dan kolom loan amount-nya sudah berhasil kita override. Oke teman-teman, itu saja untuk sekarang. Kita sudah menambahkan kolom baru dan mengoverride file add.foo. Untuk video selanjutnya, kita akan membuat fitur untuk pengembalian buku. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.